Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergemar, haleluya. Salam Efrata Devosia. Bapak Ibu Saudara, kalau Kristus bangkit, dikatakan bumi sorga bergemar, bersukacita gitu ya. Kalau gereja-gereja dulu ada kebiasaan tradisi dalam pertemuan atau di ibadah begini. Kalau dikatakan Tuhan telah bangkit, lalu jemaat mengatakan sungguh ia telah bangkit gitu. Nah, kalau dikatakan sungguh ia telah bangkit, makna simbolis dari pernyataan tersebut berarti setiap pekerjaan atau aktivitas yang akan kita lakukan, kita awali dengan menyadari bahwa kita punya Allah yang bangkit. Karena itu ia hadir, berjalan dan bekerja bersama-sama dengan kita kan. Kita tidak lagi dibiarkan sendirian. Kesadaran ini seharusnya membawa perbedaan besar dalam hidup kita. Ya, setiap kali Bapak Jokowi hadir dalam daerah-daerah tertentu kan, orang-orang pada berebut tempat atau posisi yang dekat. Kalau bisa dekat dan berbicara dengan Pak Jokowi. Jadi rasanya bangga dan terhormat gitu, semakin yakin dengan diri. Nah, demikian juga kalau kehadiran Yesus ya dalam hidup kita mestinya juga membawa perubahan amat besar. Tetapi apakah betul demikian? Tapi seringkali tidak kan? Mengapa? Kemungkinan besar seringkali tidak membawa perubahan besar karena banyak orang Kristen berjalan seolah-olah tanpa Kristus begitu ya. Kita tentu ingat pengalaman dua murid Yesus yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Coba bayangkan ya. Mereka berjalan bersama Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, bahkan mempercakapkan tentang Yesus gitu ya. Tapi mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka tidak happy. Coba kita dengar Lukas 24 ayat 17 dikatakan. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka tidak bersuka cita. Kemudian mereka mencurahkan isi hati kepada Yesus yang belum mereka sadari bahwa itu adalah Yesus gitu ya. Mereka ungkapkan bahwa harapan mereka yang pernah menyala-nyala kini padam. Mereka telah menyalibkan Yesus kata mereka gitu. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan Israel. Hati mereka memang berkobar-kobar ketika mendengarkan Yesus berbicara ya. Dalam Lukas 24 ayat 32 bisa kita cek. Tapi mata iman mereka belum terbuka. Karena itu kebangkitan dan kehadiran Yesus tidak membawa dampak sukacita apa-apa. Bukankah hal-hal semacam itu sering juga terjadi dalam pengalaman hidup kita? Terlalu banyak orang Kristen yang mencintai, mengenal dan mempercakapkan Yesus, tetapi tidak ada sukacita. Hidup hanya dikuasai kecemasan dan kekecewaan. Mata iman kita seolah-olah menderita katarak rohani, ya, yang parah bahkan. Cuma melihat dengan mata jasmani. Akibatnya hidup serba mengeluh karena penyakit, menggerutu karena kekecewaan, uring-uringan karena hidup tidak berjalan sesuai dengan skenario yang disusunnya gitu dan sebagainya. Seperti ungkapan murid yang berjalan ke Emmaus ini ya, Kleopas dan temannya gitu dalam Lukas 24:24. Jadi dikatakan begini, beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Berdasarkan pernyataan itu berarti Yesus yang bangkit masih merupakan cerita yang mereka dengar dari tangan kedua. Belum merupakan pengalaman tangan pertama. Artinya, seberapa banyak kita masih belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang bangkit. Sebagai pengalaman iman yang sungguh yang mengubah hidup kita. Atau kita masih sekedar mendengar dan belajar. Atau dari kecil sudah mendengar tentang Yesus. Tapi apakah iman kita sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitannya? Paulus ungkapkan dalam Filipi 3:10-11, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini kan iman yang membawa perubahan hidup ya, perubahan dalam hidup. Paulus berubah karena mengalami kebenaran akan kuasa kebangkitan Yesus. Yesus berkata gini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup dari antara orang mati, justru itu memberikan pengharapan besar dalam hidup kita. Maut sudah dikalahkan. Masalah apapun yang kita hadapi saat ini, itu pun sanggup diatasi. Bersukacitalah dia hadir dalam hidup kita. Tuhan telah bangkit. Mari kita katakan, sungguh ia telah bangkit. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih untuk melakukan karya yang agung mulia di dalam Yesus Kristus. Yesus datang mengampuni dosa, bahkan rela mati di kayu salib, tapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ketika Yesus bangkit, pengharapan kami semuanya terbuka lebar, dan kami percaya karena Yesus bangkit, Engkau berkuasa di bumi dan di sorga. Engkau juga berkuasa dalam hidup kami. Kalau kami di sini yang mendengarkan Ephrata Devotion ini ada mengalami ketakutan, keraguan, kekecewaan, kesulitan, seolah-olah pengharapan kami tidak ada, kami mau ingat bahwa Kristus telah bangkit, telah mengalahkan maut, dan kami juga percaya pergumulan kami, keadaan kami juga bisa Tuhan atasi. Karena Yesus sudah bangkit, Yesus hadir di dalam hidup kami. Ini iman kami. Karena Yesus sudah bangkit, kami mau percaya dan akan bersuka cita di dalam Tuhan. Karena hidup kami, pengharapan kami ada jaminannya. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya.